Oke, baik pemirsa, kembali bersama dengan kami dalam acara program spesial Ngopi Bareng ya. Hari ini kami berbincang-bincang langsung dengan salah satu anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo, juga sekaligus anggota Komisi 3 dari DPRD Kota Probolinggo. Siapa lagi kalau bukan dengan Pak Robert Rianto ya. Apa kabar, Pak? Baik Bang. Ya, pertama-tama kami ingin menyapa seluruh warga Kota Probolinggo. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tidak henti-hentinya. Kami sebagai DPRD, tugas dan pokok fungsi kita harus mengawasi dan lain sebagainya yang tertuang dalam undang-undang. Jadi selamat siang warga Kota Probolinggo yang kami cintai. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Robert. Pak Robert, ini saya lihat salah satu tokoh politik ya yang cukup fenomenal ya, menurut saya ini. Sering banyak bicara. Kira-kira ada yang kurang beres atau kurang lengkap ini Pak Robert di dalam fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD? Kami terus terang aja, Bang. Di lembaga DPRD kami sebetulnya dituntut apa kerja kita untuk masyarakat. Menurut kami pribadi, secara profesional, Komisi 3 sudah banyak berbuat, Bang. Sudah banyak berbuat dan banyak mengeluarkan saran-saran rekomendasi ya yang harusnya itu ditindaklanjuti. Kita sampaikan, ditindaklanjuti, dan kita sudah rapat intern, hasil rekomendasi sudah kita sampaikan. Jadi tugas dari komisi cuma sebatas itu, Bang. Karena komisi itu adalah kalau katakanlah kepanjangan tangan dari pimpinan. Itu kalau di lembaga DPRD begitu, Bang. Gitu ya. Soalnya saya lihat beberapa hari ini kan kayaknya kalau hasil rapat dengar pendapat itu tidak menghasilkan sebuah rekomendasi. Apa kira-kira seperti begitu aturan? Kalau Komisi 3 kalau tidak menghasilkan ya salah, Bang. Komisi 3 sudah merekomendasi. Rekomendasi itu semuanya materi dirangkum dengan pendamping dan ditandatangani ketua komisi, disampaikan ke pimpinan. Jadi ya? Alurnya begitu, Bang. Jadi rekomendasi dari Komisi 3 dari yang disusun materinya oleh pendamping disampaikan ketua komisi, ditandatangani, disampaikan ke pimpinan. Nah, ini memang tugasnya komisi begitu. Tidak boleh kita langsung menyurati ke istilahnya UPD atau sekda. Memang aturan ini tidak membolehkan karena kita masih ada pimpinan yang harus dilalui. Berarti apa yang direkomendasikan di tingkat komisi itu harus ada tanda tangan di level pimpinan ya? Iya, jadi gini, pimpinan itu kan kolektif kolegial bertiga. Pimpinan bukan ketua ya? Pimpinan. Mungkin Pak Ketua umpamanya berhalangan tidak hadir, mungkin bisa waka 1, bisa waka 2. Tapi yang intinya ketika pimpinan sudah bermusyawarah, pendapatnya bagaimana baru disampaikan eksekutif. Jadi kalau memang Komisi 3 tidak membuahkan apa-apa, ya mohon maaf, ini keliru sekali. Komisi 3 sudah bekerja, sudah melakukan RDP dan lain sebagainya. Baik, itu di tingkat komisi. Dari fraksi P3 sendiri, kira-kira punya pendapat tersendiri atau ingin mengomentari ini melalui fraksinya dari P3? Ya, kami terus terang aja, mungkin nasib kita lah, Bang. Kita masih diberi amanah sama masyarakat cuman 3 kursi. Namanya kita orang politik, bagaimana kita strategi ke depan, paling tidak kita bisa menambah kursi. Karena dengan adanya 3 ini, peran kita di legislatif ini sepertinya minim. Kita cuma dipandang atau didengar sebelah mata.
kita paling tidak ya seperti tidak diharapkan lah dengan partai-partai yang besar. Memang syukur alhamdulillah kita masih bisa membentuk fraksi sendiri, walaupun toh itu mewarnai apa tidak itu tergantung pendapat masyarakat. Yang penting P3 sudah banyak berbuat dan berbuat. Kekurangan di alat kelengkapan ini kayaknya ya. Ya, jadi ini komposisi AKD sekarang ini yang jelas didominasi oleh partai-partai besar yang suaranya banyak. Kami menyadari kita cuma 3, ya betul satu fraksi, cuman anggota kita cuma 3. Seperti Gerindra cuma 3, Nasdem cuma 3. Jadi untuk komposisi AKD ini yang sepertinya yang punya suara 3-3 sangat dirugikan. Tapi ya apalah yang terjadi, namanya ini politik Bang. Jadi kita harus tegar dan lapang dada bagaimana sekiranya ke depan kita bisa meraih kursi lebih dari 3 itu. Jadi biar bisa mewarnai. Nah, jadi di lembaga politik itu Bang, siapa yang banyak yaitu yang kuat, sebetulnya begitu. Dan perlu lobby-lobby juga. Kami mungkin dalam komposisi ini memang kami sangat dirugikan, tapi apalah daya, memang kita fraksi kita memang minim 3, ya kita terima, tapi ya kita tidak untuk berhenti bicara, karena kita digaji untuk berbicara, menyuarakan fungsi kontrol. Jadi baik Pak Robert, sebagai fraksi yang minim alat kelengkapan karena 3 kursi tadi, kira-kira ada banyak yang perlu disoroti tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat melalui P3 ini kira-kira? Ya, kalau saya sebagai fraksi P3 dan kami masuk di alat kelengkapan Komisi 3, insya Allah Komisi 3 ini komisi yang paling aktif menurut kami Bang. Saya tidak mendiskusikan komisi lain, tapi Komisi 3 insya Allah komisi yang paling aktif, sering bertemu dengan masyarakat, sering mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Ya, tapi kita kadang-kadang juga berpikir setelah nanti dari ranah yang lebih tinggi, lah itu ditindaklanjuti apa tidak kan? Kita batasannya cuma sampai komisi saja. Itu nanti ranahnya melakukan RDP, membuat rekomendasi, kemudian naik ke tingkat pimpinan. Ya, biasanya terganjal di sana kayaknya ini. Ya. Soalnya saya lihat Pak Robert ngomong agak ragu-ragu ini. Ya. Memang terganjalnya di tingkat pimpinan atau bagaimana? Ya kita ngomong terganjal memang alurnya itu memang harus dilalui begitu Bang. Jadi Komisi 3 tidak bisa membuat rekomendasi langsung ke eksekutif atau pemangku. Ini berlaku untuk semua komisi kan? Oh iya semuanya. Jadi kita itu adalah kepanjangan tangan dari pimpinan. Nah ini susahnya Bang. Nah tergantung, ini kita kembalikan lagi ke pimpinan. Nah pimpinan menindaklanjuti apa tidak. Nah ini kadang-kadang kita pelajari undang-undang, tata tertib, tata beracaranya. Ini apakah betul begitu? Apakah tidak ada win-win solusi yang lain? Ini nanti mungkin kalau ada, mungkin kita sampaikan ke masyarakat. Jalurnya ke sinilah itu. Baik, saya kembali lagi kepada fraksi P3. Kira-kira harapan tersendiri dari Partai P3 Kota Probolinggo yang mewakili dari Pak Robert, kira-kira punya harapan? Kami terus terang aja, walaupun kami sangat minim keanggotaan di lembaga, insya Allah kami ada teman-teman P3 yang cerdas seperti Haji Patoni, David Rosidi. Ini politikus muda yang nanti insya Allah bisa menggantikan saya ke depan. Saya sekarang sudah mau menjelang 60 kan. Mungkin kalau dikasih umur panjang saya mungkin nyalon 1 kali lagi. Itu kalau dikasih umur panjang. Kami alhamdulillah ada tokoh-tokoh muda kami yang sekarang ini bertiga, yang 2 ini sangat muda-muda,
mudah-mudahan menjadi harapan P3 ke depan, mencetak politikus-politikus yang handal bagaimana membuat kontrol pemerintah lebih baik. Kami P3 terus terang aja bagaimana melobi-lobi tokoh-tokoh yang mempunyai basis massa yang sangat besar dan sampai sekarang masih diakui di Kota Probolinggo. Dengan kita merangkul tokoh-tokoh besar ini, kami juga berpikir bagaimana P3 ke depan diwarnai dengan para pemuda-pemuda milenial ya. Ya, sekarang ini insya Allah Partai P3 sudah banyak bergabung atau merekrut kaula-kaula muda. Saya yakin dan optimis untuk P3 ke depan. Doakan kami bisa merangkul tokoh-tokoh yang nanti punya komposisi basis massa yang sangat fenomenal nanti ini. Saya mohon doanya, insya Allah P3 nanti bisa target 6 atau 7 atau 5. Ini minim lah menurut saya, 5, 6, 7. Kami tidak ingin berdiam diri berposisi ke 3 saja Bang. Dan kami bercita-cita P3 ke depan ingin membuat kenang-kenangan yang terbaik bahwa P3 pernah berjaya di Kota Probolinggo tahun sekian sampai tahun sekian. Ya. Oke, baik Pak Robert. Mungkin bisa kasih salam-salam sedikit Pak Robert sama warga Probolinggo ya. Terima kasih warga masyarakat Kota Probolinggo. Sebetulnya kami sebagai dewan sudah banyak berbuat. Di sana sini ada kendala, mungkinlah itu aturan yang harus dilalui. Tapi jangan khawatir masyarakat, apapun yang akan disampaikan keluh kesahnya, insya Allah kami menampung dan menegakkan dan akan kita tindak lanjuti. Kami sebagai wakil dari panjenengan semua. Terima kasih warga Kota Probolinggo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan salah satu tokoh partai politik P3 Kota Probolinggo, Pak Robert, langsung di ruang fraksi kita ini Pak ya. Ini luar biasa sekali. Demikianlah liputan kami dari Probolinggo, Jawa Timur, CB News untuk kita semua.